Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Tinggaran. Hingga saat ini Malaysia masih mempunyai ambisi besar untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa internasional. Hal ini terus-menerus digemborkan pejabat mereka. Sayangnya, ambisi besar ini tidak diiringi dengan kesadaran publik mereka untuk menggunakan bahasa Melayu. Rakyatnya lebih suka berbahasa Inggris atau bahasa campuran Melayu-Inggris. Menyangkut hal ini, Malaysia juga mendapatkan kritik keras dari Profesor Amerika. Untuk mempelajari mana-mana bangsa secara keseluruhan, pertama sekali kita perlu menguasai bahasanya. Beberapa tahun yang lalu, saya ikut serta dalam konferensi Minda Islam Orang Melayu di Malaysia. Dalam konferensi ini, seorang Melayu dari Amerika Serikat mengucapkan pidato mengenai tema tersebut dalam bahasa Inggris. Saya pun bertanya kepadanya, apakah Bapak berbahasa Melayu? Tidak, jawabannya. Bukankah kita sanggup berpikir hanya berkat bahasa? Bagaimana mungkin seorang tidak berbahasa Melayu tetapi membicarakan minda pemikiran Melayu? Di sini juga sering-sering kalau saya bertanya apa-apa kepada orang berbangsa Melayu, sering dijawab dalam bahasa Inggris. Tanya lagi, dijawab dalam bahasa Inggris lagi. Oleh karena itu, mari kita mulai mengantara bahasa Melayu dari dalam negeri. Jadi kalau kita lihat penutur bahasa Melayu di dunia, ya, lebih 307 juta penuturnya. Lebih 307 juta penuturnya. Saya sangat bersetuju kalau kita nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Tetapi persoalannya, adakah kita bersedia? Pertama, ramai dari kalangan rakyat kita sendiri pun tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Kedua, banyak nama jalan, tempat penginapan dan sebagainya dalam bahasa Inggeris. Ketiga, ramai warga asing, bahkan pelajar-pelajar asing datang ke kita, ada yang sampai dah duduk 10 tahun pun masih tak boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Keempat, realitinya ramai orang Melayu di bandar, orang Melayu elit yang lebih selesa berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Yang kelima, yang paling pelik, orang Melayu kita rasa teruja dengan orang Cina dan orang India, Malaysia yang boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan. Kalau kita nak pergi jauh, kita kena perbaiki semua ni. Saya lihat kita sendiri pun tak serius untuk memartabatkan bahasa kita dalam negara ini. Bahkan ramai juga orang-orang Melayu yang tak bersetuju dengan gagasan ini. Ini sesuatu perkara yang aneh. Apa kata anda? Jadi melalui kerjasama itu, kami juga mengadakan program bahasa Melayu sebagai satu bidang tetap dalam kurikulum di sana. Kami dapat dana lagi dari Kementerian Pendidikan untuk membuat kamus bahasa Melayu Inggris online selama 3 tahun. Kami dapat dana lagi dari Kementerian Pendidikan Luar Negeri Amerika untuk membawa mahasiswa yang belajar bahasa Melayu mengikuti program bahasa Melayu di Malaysia selama 2 bulan. Waktu itu saya selenggarakan di Pahang. Orang yang ingin melanjutkan pengetahuannya tentang Malaysia dan bahasa Melayu justru boleh mohon dana lagi dari Kementerian Pendidikan Luar Negeri Amerika. Okey, Amerika yang membiayai pengantarbangsaan bahasa Melayu, bukan Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pendidikan Malaysia. Paling meletak orang di Ohio kalau di Amerika, atau di Leiden kalau di Belanda. Ya. Jadi dana itu semua satu program yang sangat sukses. Sudah 3 orang yang belajar dengan saya, walaupun saya hanya di NIU selama 4 tahun 5 tahun. Orang yang belajar dengan sudah 3 orang ambil PhD tentang aspek budaya di Malaysia, ya kan? Tapi itu semua dana dari Kementerian Luar Negeri Amerika, Kementerian Pendidikan di Amerika, bukan dengan dana dari Malaysia. Saya sangat setuju kerajaan Malaysia yang harus keluarkan dana melalui kementerian yang sesuai
untuk menyediakan beasiswa untuk mahasiswa yang mau belajar bahasa Melayu. Tidak seharusnya di Amerika memilih negara yang lebih kecil. Banyak negara di Afrika yang pasti akan mau datang ke sini untuk belajar bahasa Melayu. Saya sendiri menunggu bus di Kajang itu, jumpalah orang dari Burkina Faso dan sebagainya yang datang belajar di sini. Kerajaan Malaysia kalau ingin betul-betul melanjutkan atau maksud saya mengembangkan pengantarabangsaan bahasa Melayu itu bukan melalui setiap tahun ada simposium besar-besar dan sebagainya. Yang lebih penting lagi ada program yang mantap dari berbagai bidang, dari berbagai kementerian untuk memajukan dan menarik orang untuk belajar bahasa Melayu di luar negeri. Dan mungkin belajar di Malaysia kemudian atau buat penelitian di Malaysia itu caranya di Amerika. Saya sendiri waktu buat penelitian di Indonesia untuk S3 saya, dananya semua dari Kementerian Pendidikan di Amerika. Saya hanya ingin merespon, membalas, mengangkat baliklah cerita tadi itu. Penguasa, saya lihat ada wakil negeri Belanda di sini. Dan dia boleh beritahukan bahwa semua buku yang dihadiahkan pada KITLV di Leiden sudah diserahkan pada perpustakaan dan tidak ada ruang baca Malaysia lagi. Kan dulu bertahun-tahun ada ruang baca buku-buku dari Malaysia, semuanya sudah diserapkan. Tidak ada profil Malaysia lagi di situ. So artinya kita harus ambil tindakan yang bukannya buku, yang bukannya keras, bukannya barang, bukannya hadiah untuk orang yang pernah jadi profesor lama, jadi kita lantik dia bagi dia kerusi di Ohio kah atau di Leiden kah. Harus ada guru bahasa, harus ada penjagaan, harus ada pendidikan untuk guru bahasa. Jangan kirim lagi buku, kirim orang dan bawa orang kemari. Itu caranya untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu. Bukan dengan banyak-banyak buku yang akhirnya diserapkan dan hilang dalam koleksi yang lebih besar. Dan bukan dengan hanya menghadiahkan orang yang sudah berkhidmat di Malaysia, kita berikan dia 1-2 tahun di Amerika, di Belanda, di Jerman dan sebagainya. Tidak ada kesinambungan. Ya kan? Tidak ada kesinambungan dalam semua projek seperti itu. So mungkin lebih baik saya tidak sambung lagi. Karena sudah habis waktu kah? Terima kasih. Lalu bagaimana pendapat dari teman-teman semuanya? Silahkan berikan komentar di bawah.